Donasinya bosku, sepi amat. Mimin hari ini upload 2 video, satu video berisi 10 bab. Kalau ada tambahan donasi, Mimin tambahin lagi babnya hari ini dan besok. Kelvin Hendra. Bab tahun 1209 sampai tahun 1218. Tatsuya mengerutkan dahinya, tapi dia tidak banyak bicara. Kelvin mengangguk dan berkata, tunjukkan jalannya. Tatsuya mengangguk dan berkata, ikuti aku. Kelvin mengangguk. Dia dan Sekar mengikutinya dari belakang dan berjalan menuju ke mobil. Tatsuya membuka pintu mobil, dan membiarkan Kelvin serta Sekar duduk di barisan belakang. Setelah naik mobil, Kelvin melepaskan sabuk yin yang dan mengembalikannya pada Sekar, seraya berkata, ternyata saat melawan bocah itu, aku tidak perlu menggunakan senjata ini. Kenapa kalian menikahkan Wulan dengan keluarga Daryana? Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Kelvin. Tatsuya menghela nafas panjang dan berkata, nanti, biarkan kakekku yang menjelaskannya pada kalian. Tatsuya mengemudikan mobilnya. Karena ada banyak pejalan kaki, maka mobilnya bergerak sangat lambat. Setelah sekitar lebih dari 1 jam, mobil baru saja memasuki hutan pegunungan. Pemandangan di sekitar gunung ini sangat indah. Tempat ini adalah tempat tinggal keluarga Lily di Pulau Zebra. Setelah mobil masuk ke pintu besar, mereka masih berkeliling di halaman besarnya. Tempat tinggal kalian sangat besar, kata Kelvin dengan takjub. Rata-rata, para keluarga besar di pulau ini juga memiliki rumah sebesar ini, kata Tatsuya. Bahkan kami termasuk kecil. Sebagian besar halamannya berisi rumput dan jarang ada bangunannya. Mereka berkeliling dan berhenti di depan sebuah villa bergaya Cina. Tatsuya berkata, masuklah. Kakek sudah menunggumu di dalam. Apa Wulan juga di dalam? Tanya Kelvin. Aku tidak tahu. Jawab Tatsuya. Kelvin mengangguk dan berkata, baiklah, tapi nanti tolong antarkan kami pulang. Ah. Tatsuya menghela nafas panjang dan berkata, kau benar-benar tidak tahu betapa besar masalah yang kau ciptakan. Dia juga turun dari mobil, lalu berjalan ke sisi samping, mengambil sebatang rokok dan menyalakannya. Melihat penampilannya, Kelvin mengerutkan keningnya, lalu menghela nafas panjang, sebelum akhirnya masuk ke dalam villa. Di dalam villa, di sana terdapat ruang tamu yang besar dan luas. Di ruang tamunya terdapat beberapa meja yang dipenuhi dengan hidangan. Bradley duduk di kursi utama dan wajahnya tampak cemas. Setelah melihat Kelvin masuk, dia menghela nafas panjang dan berkata, silahkan duduk. Sepertinya mereka menggunakan sistem makan terpisah. Kelvin mengangguk pada Sekar, lalu keduanya masing-masing berjalan ke sebuah meja dan duduk di sampingnya. Kelvin tidak melihat Wulan, tapi dia langsung berkata secara terang-terangan, Senior Bradley, saya mendengar dari Wulan bahwa kalian punya alasan tersendiri untuk menikahkannya dengan Nanda Daryana. Bradley menghela nafasnya. Dia tidak langsung menjawab pertanyaan Kelvin, melainkan hanya menatapnya dan bertanya, Kelvin, apa pendapatmu tentang Gama? Kelvin terdiam cukup lama. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa Bradley akan bertanya seperti itu padanya. Kau sudah bertemu dengannya. Katakan padaku, bagaimana pendapatmu terhadapnya? Kelvin mengangguk. Saya hanya bertemu 1 kali dengannya, tapi orang ini sangat cerdas dan licik. Selain itu, kalau dilihat dari monopoli keluarga mereka terhadap pasar obat dan bagaimana dia mengatur opini publik di kota ini, dia memang orang yang cerdas dan licik. Bradley mengangguk dan berkata, lalu, apa pendapatmu tentang aku? Apa Anda ingin mendengar kejujuran? Tanya Kelvin. Tentu saja, kata Bradley. Setelah pertempuran di kota Glaceria, saya punya kesan yang sangat baik terhadap Anda. Selain anggota penjaga malam, Anda juga seorang master formasi tingkat 4 nomor 1 di dunia ini. Kata Kelvin. Semua kemampuan ini membuat Anda mendapatkan status yang tinggi di dunia kultivasi, terutama sebagai seorang master formasi tingkat 4. Tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkan Anda, tapi... Sampai di sini, Kelvin mencibir dingin dan berkata, tapi masalah yang dihadapi oleh Wulan ini sedikit berada di luar dugaan saya. Padahal Anda adalah anggota penjaga malam. Kenapa Anda perlu mengorbankan Wulan membiarkannya menikah dengan pria yang tak disukainya? Ya. Bradley menghela nafas panjang, aku adalah seorang pengecut. Alis Kelvin sedikit bergerak. Pada saat itu, Sekar mulai berbicara, Senior Bradley, jika Anda punya sesuatu yang ingin dikatakan. Katakan saja pada kami. Bradley berpikir lama, lalu menatap Kelvin dan berkata, baiklah. Langsung saja, apa kalian pernah mendengar tentang Tobisuki? Saya pernah mendengar. Dia orang gila itu, kan? Tanya Kelvin. Kenapa Anda tiba-tiba menyebutkan namanya? Apa ada hubungannya dengan masalah ini? Ya, dia memang gila. Kata Bradley, dia pernah menjadi seorang jenius dengan bakat yang luar biasa. Generasinya menghasilkan beberapa jenius, seperti ayahmu Levin Hendra, ibumu Jasmine Alea, Adrian, Toby. Mereka semua adalah orang-orang paling berbakat di generasinya. Dibandingkan dengan mereka, Agung, Serena, dan Yosa sama sekali tidak ada apa-apanya. Para jenius di dunia kultivasi selalu ada, tapi di antara mereka berempat, hanya Adrian yang benar-benar mencapai tingkatan tertinggi. Sementara orang tuamu, kami tidak tahu kemana perginya. Toby terpesona oleh hukum sebab akibat. Pada kenyataannya, dia adalah pewaris Zetsuki dan sudah seharusnya mengambil alih posisi itu sejak beberapa tahun yang lalu. Namun dia menjadi gila. Kata Bradley dengan pahit. Apa kau tahu kenapa dia menjadi gila? Kelvin merenung sejenak dan berkata, saya mendengar dari Senior Agung. Dia menjadi gila dan membuang kultivasinya. Menurutmu, apa itu bisa terjadi? Kata Bradley.
Seorang jenius super yang sudah berada di tingkat Ningdan pada usia 46 tahun. Setelah berusia 46, dia berhenti menjadi kultivator dan menjalani hidup untuk mempelajari sebab akibat. Kemudian, suatu hari, tiba-tiba dia menjadi gila. Z bahkan sudah setua itu, tapi dia belum gila. Jadi, apa penyebabnya? Tanya Kelvin. Bradley menatap Kelvin dan berkata, karena dia dibuat gila oleh Gamma. Kelvin tampak serius, apa yang sebenarnya terjadi? Setiap keluarga besar adalah anggota penjaga malam. Bagaimana mungkin Gamma berani melakukannya? Kau tidak tahu apa yang terjadi pada penjaga malam, kata Bradley. Secara keseluruhan, penjaga malam punya 4 departemen. Keempat departemen ini hampir sepenuhnya independen. Departemen tempur dipimpin oleh William Zora dan Adrian. Departemen stabilitas berada di bawah kendali Satya, yang bertugas menjaga perdamaian di kota-kota biasa. Departemen intelijen dikendalikan oleh keluarga Suki, sementara departemen keluarga kultivator di bawah kendali Gamma Daryana. Keempat departemen ini adalah pondasi penjaga malam. Sebenarnya, para petinggi sudah merasa bahwa ada masalah dengan Gamma Daryana, tapi kontrol yang dimiliki oleh keluarga Daryana atas Pulau Zebra selama 30 tahun terakhir terlampau kuat, kata Bradley. Jadi, di markas besar penjaga malam, demi menjaga stabilitas, walau mereka tahu ada masalah pada Gamma, tapi selama dia tidak melampaui batas, mereka tidak dapat berkonfrontasi dengannya secara langsung. Lantas apa hubungannya dengan Toby? Tanya Kelvin. Keluarga Suki menguasai jaringan informasi dunia, kata Bradley. Mereka juga memegang rahasia utama penjaga malam. Kelvin menarik nafas dingin dan berkata, apa keluarga Suki menyimpan informasi yang tidak diketahui oleh pemimpin penjaga malam? Benar, kata Bradley. Keluarga Suki selalu menjadi penasehat militer penjaga malam. Beberapa operasi rahasia dan beberapa rahasia mutlak milik penjaga malam berada di tangan mereka. Biasanya, setelah operasi rahasia berakhir, mereka akan memberitahukannya pada pemimpin penjaga malam. Begitu mendengarnya, hati Kelvin menjadi tergugah. Pantas saja, pemimpin penjaga malam sebelumnya, Parlan, sama sekali tidak tahu dengan keberadaan orang tuanya. Mendengar sampai di sini, Kelvin merasa penjaga malam ini agak aneh, terutama pemimpin mereka sekarang, Satya Wicaksana. Yang mirip seperti pemimpin boneka. Saat pimpinan penjaga malam diganti, atau lebih tepatnya, pemimpin keluarga Suki hendak melakukan pergantian, kata Bradley. Saat itu, biasanya, semua rahasia akan diberitahukan kepada pewarisnya, dan Toby menjadi gila pada momen-momen ini. Padahal, waktu itu, Z sudah bersiap-siap untuk pensiun. Apa yang terjadi padanya? Kenapa dia bisa menjadi gila? Tanya Kelvin. Bradley tersenyum getir dan berkata, walau keluarga Suki punya wewenang yang sangat tinggi, tapi mereka tinggal di Pulau Zebra. Sebelumnya, ketika Robin Hendra yang menjadi pemimpin di Pulau Zebra, segalanya berjalan dengan cukup baik. Kata Bradley. Saat itu, posisi keluarga Suki di pulau ini sangat tinggi. Namun, setelah Gamma mengendalikan pulau ini, sejak saat itu situasinya mulai berubah. Pada mulanya, diam-diam dia memaksa para keluarga kultivator untuk mematuhinya, karena dia adalah pemimpin keluarga Daryana. Kata Bradley. Rada mulanya, salah satu keluarga sempat melayangkan protes kepada Satya, tapi saat itu, Satya hanya mengucapkan beberapa kalimat tentang Gamma. Sejak saat itu, status keluarga itu terus merosot, bahkan sekarang sudah hampir tak tersisa lagi, kata Bradley. Demi stabilitas, sebagian besar keluarga lainnya akan bersekutu dengan keluarga Daryana. Dengan begitu, mereka juga bisa mendapatkan keuntungan. Keluarga Lili kami, keluarga Zulo yang terkenal sebagai keluarga pembuat senjata, serta keluarga Yael, walau punya latar belakang yang berbeda, tapi sebenarnya kami juga mendukung mereka, bahkan secara terang-terangan, ujar Bradley. Hanya keluarga Suki saja yang sama sekali tidak peduli pada keluarga Daryana. Kata Bradley. Dalam situasi seperti ini, maka posisi Gamma di dalam penjaga malam menjadi semakin tinggi. Demi stabilitas, selama mereka tidak melampaui batas, kami akan menutup satu mata masing-masing. Meski begitu, tampaknya Gamma masih belum puas dengan hasil ini, dan juga ingin menguasai Departemen Intelijen. Kata Bradley. Jadi, selama periode transisi kepemimpinan di keluarga Suki. Suatu hari, Gamma pergi bertamu ke rumah mereka. Hari itu, kami mendengar beberapa suara pertempuran di rumah Suki, kemudian Toby menjadi gila. Z tidak mengatakan apapun, dan hanya memberitahu dunia luar bahwa Toby mempunyai masalah dalam kultivasinya. Dia mendapatkan kutukan, lalu menjadi gila, dan merelakan kultivasinya begitu saja. Namun, orang yang berakal pasti tahu bahwa semua ini ada hubungannya dengan Gamma. Kata Bradley. Namun, jika Z tidak mau mengatakannya, kami pun begitu. Jadi, Kelvin berpikir sejenak dan berkata, keluarga Suki, sebenarnya telah dikuasai oleh Gamma. Setelah memikirkannya, Kelvin menjadi semakin paham dengan situasinya. Selama beberapa tahun, kakeknya telah membawanya hidup menyendiri, bahkan orang terdekatnya juga tidak tahu di mana mereka berada. Namun, orang-orang dari organisasi Zero masih bisa menemukan kakeknya. Kemungkinan besar mereka mendapatkan informasi dari jaringan intelijen keluarga Suki. Setelah peristiwa itu, Gamma menguasai beberapa informasi rahasia milik penjaga malam, yang seharusnya dijaga oleh keluarga Suki. 6 tahun lalu, mungkin Gamma bekerja sama dengan organisasi Zero dan memberikan informasi kakeknya kepada Teguh. Kemudian, orang-orang dari organisasi Zero mengancam kakeknya dan memaksanya muncul ke permukaan. Jadi, itulah kenapa kakeknya pergi bertarung melawan sesuatu yang tidak bisa dimenangkan olehnya.
Satu-satunya hal yang masih membuatnya bingung adalah, 3 tahun lalu, organisasi Zero pernah mencoba untuk membunuhnya, tapi mereka hanya mengirimkan Doni. Jika waktu itu organisasi Zero mengirimkan sosok di tingkat Ningdan, walau diam-diam dia sedang dilindungi oleh Karina, tapi Karina tidak akan sanggup mengalahkannya. Jika kalian tahu ada masalah dengan Gamma, kenapa kalian masih membiarkannya begitu saja? Tanya Kelvin. Apa Satya dan Adrian juga seperti itu? Sebelumnya, Adrian berada di Departemen Tempur. Dia dan William biasanya tidak terlalu peduli dengan urusan internal lainnya, kata Bradley. Selain itu, dia juga sering menghabiskan waktunya bersama kekasihnya setiap hari. Sementara Satya, karakternya terlalu lembut, kata Bradley. Sebenarnya, kenapa penjaga malam menjadi seperti ini adalah karena karakter Satya yang lembut seperti itu. Dulu, ketika penjaga malam masih dipimpin oleh Parlan, selain Departemen Intelijen Keluarga Suki, 3 departemen lainnya selalu berada di bawah kendalinya. Tapi Satya. Sampai di sini, dia menghela nafas panjang. Kelvin diam-diam menghitung semuanya, mungkin itu masih ada hubungannya dengan pertempuran di Gua Perubahan 30 tahun silam. Jadi kalian takut dengannya? Tanya Kelvin. Kalian takut dihapuskan oleh Gamma bila perjodohan ini gagal? Bukan karena takut, kata Bradley. Gamma menginginkan perjodohan ini karena 2 alasan. Pertama, karena Nanda Daryana menyukai kami. Kedua, karena aku adalah master formasi dan pembuat amulet. Keluarga Daryana, setelah kakekmu pensiun, menjadi sangat dominan di pasar obat. Oleh karena itu, jika mereka menjodohkan putranya dengan putri kami, maka kami bisa mengambil alih pasar amulet, kata Bradley. Ketika dia melamar putri kami, saat itu dia juga mengancam kami. Anda tidak berani melaporkannya pada Adrian dan Satya? Tanya Kelvin. Kalau melihat dari karakter Satya, dia cenderung stabil dan tidak ingin berkonfrontasi dengan Gamma. Kata Bradley. Itu berarti, kami sama sekali tidak punya pilihan lain. Dan hari ini, kau telah membunuh Nanda Daryana. Kata Bradley. Mungkin mereka akan menyalahkanku. Jadi, mereka mungkin akan menyerang keluarga kami. Hanya saja, kami tidak tahu bagaimana mereka akan melakukannya. Sampai di sini, wajah Bradley tampak suram. Saya adalah orang yang menciptakan masalah ini. Kata Kelvin, jadi, saya akan menyelesaikannya dengan baik. Menyelesaikan? Bagaimana kau akan menyelesaikannya? Kata Bradley dengan getir. Kau adalah seorang alkemis tingkat 4 dan punya kedudukan yang sangat penting bagi penjaga malam. Jika peristiwa ini sampai di telinga Satya, kemungkinan Satya akan meminta semua orang untuk jaga jarak dengan kalian. Saya punya metode sendiri. Sorot mata Kelvin penuh dengan niat membunuh. Saya punya metode sendiri, kata Kelvin. Bradley bertanya, bagaimana rencanamu? Kalian semua berkata bahwa penjaga malam bertugas untuk menjaga ketertiban dunia, tapi sekarang, tampaknya tujuan Gamma adalah untuk mengendalikan Departemen Intelijen. Memonopoli pasar sumber daya kultivasi dan obat-obatan. Bahkan mereka memaksa kalian untuk bekerja sama melalui pernikahan, tapi tujuannya adalah untuk menguasai pasar amulet dan pasar formasi. Berikutnya, apa mereka juga akan menguasai pasar senjata spiritual? Kata Kelvin. Jika itu terjadi, maka semua sumber daya utama di dunia akan dipegang oleh keluarga Daryana. Selera makannya ternyata lebih besar dari yang kita bayangkan. Kata Kelvin. Padahal keberadaan penjaga malam adalah untuk menjaga ketertiban dunia, tapi ketertiban ini terguncang dari dalam, maka perlu ditangani dari dalam juga. Bradley menghela nafas panjang dan berkata, sudah kukatakan padamu, karakter Satya sangat lembut. Bahkan sekarang ini, dia tidak bisa mengendalikan penjaga malam sepenuhnya. Maka kita harus menggantinya, kata Kelvin. Setelah mendengar ucapan Kelvin, Bradley memicingkan matanya dan berkata, kau pasti mengira bahwa masalah ini sangat sederhana, kan? Saya sudah mengatakannya dengan jelas, kata Kelvin. Kakek telah meminta saya untuk bergabung dengan penjaga malam. Sementara di antara saya dan Gamma, cepat atau lambat, tanpa perlu melibatkan masalah kalian, kami juga akan berada dalam situasi hidup dan mati. Jadi, Senior Bradley, Anda mungkin hanya perlu menunggu sebentar, kata Kelvin. Tunggu sampai saya dan dia memutuskan siapa yang akan menang dalam pertempuran ini. Jika saya mati, Anda juga belum terlambat untuk berkompromi. Selain itu, sampai di sini, Kelvin menghembuskan nafas panjang dan berkata, sebagai seorang master formasi tingkat 4 dan pembuat amulet di dunia, sebenarnya Anda bisa bersikap lebih tegas. Menurut saya, Anda tidak perlu takut padanya sampai seperti itu. Bradley terkejut dan berkata, apa maksudnya? Salah satu dari kalian akan mati. Kelvin mengangguk. Dia menatap Bradley dan berkata, Senior Bradley, saya tahu kekhawatiran Anda dan saya juga bisa memahaminya. Namun, saya harap Anda bisa merahasiakan apa yang telah saya katakan untuk sementara waktu. Saat berbicara sampai di sini, Kelvin berbicara dengan penuh pertimbangan, kemungkinan besar, hilangnya kakek saya juga berkaitan dengan Gamma. Setelah mendengarnya, ekspresi Bradley berubah-ubah. Seraya berkata, setelah bayangan darah meloloskan diri, kakekmu yang hilang entah kemana, dan kendalinya terhadap pasar obat. Sampai di sini, dia menarik nafas dan berkata, jika memang ini ulahnya, maka dia pasti telah bekerja sama dengan organisasi Zero. Kemudian, siapapun yang menyinggung mereka, maka berbekal informasi yang disediakan oleh keluarga Suki, organisasi Zero akan membunuhmu secara diam-diam. Kemudian, dia melanjutkan, lupakan saja. Kau memang benar, Gamma adalah orang yang ahli dalam memanipulasi hati orang lain. Dia tahu bahwa aku tidak ingin berada dalam situasi hidup dan mati dengannya. Itulah sebabnya dia berani menindasku.
Karena masalahnya sudah begini, maka kita harus bekerja sama. Selama kau bisa mendapatkan bukti kerjasama di antara Gamma dan organisasi Zero atau saat kau berhadapan dengan mereka, aku bersedia untuk berada di garis depan bersamamu. Kata Bradley. Selama kau menemukan bukti. Tanpa bukti yang jelas, jika kita bertindak terhadapnya, maka seluruh dunia kultivasi akan mengalami kekacauan besar. Setelah itu, dia berkata dengan ragu-ragu, ini juga alasan kenapa Satya tidak berani menyentuhnya. Kelvin berpikir sejenak dan berkata, sebenarnya, jika ingin mendapatkan bukti, itu tidak terlalu sulit. Selama saya bisa menyelamatkan kakek dan keluarga Suki mau mengakuinya. Namun, setelah bertahun-tahun, keluarga Suki tidak pernah berbicara banyak. Kata Kelvin. Keluarga Suki ingin muncul tapi mereka mendapatkan kesulitan. Entah apa yang sebenarnya mereka takutkan. Jadi, kata Kelvin. Hanya ada satu cara, yaitu mencari cara untuk menyelamatkan kakek saya. Bradley menatap Kelvin, lalu menghela nafas panjang dan berkata, sebenarnya, transformasi yang terjadi di Pulau Zebra hanya terjadi dalam 30 tahun. 30 tahun yang lalu, pertempuran di Gua Perubahan telah membawa efek kupu-kupu yang sangat besar. Kelvin mengangguk. Dia harus mengakui ucapan Bradley. Pertempuran di Gua Perubahan telah membuat Parlan dan Robin Hendra, serta sekelompok orang lainnya, turun dari posisinya. Sementara di waktu yang sama, Satya dan Gamma menduduki posisi mereka. Departemen Perang tidak terlalu memperdulikan nyali yang menyebabkan Gamma terus menguat. Pertempuran yang terjadi di Gua Perubahan adalah karena dirinya, Kelvin Hendra, walau pada saat itu, dia masih kecil dan tidak tahu apa-apa. Namun, dia adalah penyebab masalah ini. Oleh karena itu, dia juga harus menyelesaikannya. Jika bicara soal tanggung jawab, Kelvin juga tidak pernah mencoba untuk menghindarinya. Apa saya boleh bertemu dengan Wulan? Tanya Kelvin. Bradley mengerutkan alisnya dan berkata, Kelvin, sekarang kau sudah punya istri, seharusnya kau tahu bahwa Wulan menyukaimu. Di seberang Kelvin, Sekar mendengar ucapan Bradley dan sedikit mengerutkan alisnya. Kelvin segera berkata, saya hanya menganggapnya sebagai adik perempuan saya. Tidak ada pikiran lain. Kami tidak bisa membiarkanmu bertemu lagi dengannya. Kata Bradley. Hari ini, Wulan menangis setelah kau muncul dan orang-orang dari keluarga Dariana melihatnya. Dalam 2 hari ke depan, Gamma pasti akan mencariku untuk membicarakan tentang kerja sama pasar amulet. Aku berencana untuk menolaknya, dan ketika itu, dia pasti akan melakukan sesuatu padaku. Kami, orang tua ini, tidak terlalu memperdulikan ancaman mereka, tapi generasi muda keluarga Lily adalah masa depan keluarga kami. Sampai di sini, Bradley berkata dengan tulus, aku akan mengantar Wulan dan Tatsuya ke Departemen Perang. Mungkin di sana mereka akan aman. Mendengar ucapan Bradley, Kelvin hanya bisa mengangguk dan berkata, baiklah. Dia hanya makan beberapa suap nasi, sebelum akhirnya berpamitan dengan Bradley. Setelah tiba di pintu, Kelvin menemukan bahwa di bawah kaki Tatsuya, di sana ada banyak puntung rokok yang berserakan. Aku telah bicara dengan kakekmu. Seharusnya kau tidak perlu khawatir dengan tindakan yang akan diambil oleh keluarga Dariana. Kata Kelvin. Naiklah ke dalam mobil. Kata Tatsuya dengan wajah cemas. Dia memadamkan rokoknya dan naik ke atas mobil. Setelah Kelvin naik mobil, Tatsuya bertanya, kita pergi kemana? Rumah Hendra. Kata Kelvin. Tatsuya menyalakan mobil dan wajahnya tampak semakin cemas. Setelah beberapa saat, dia berkata, apa yang telah kau bicarakan dengan kakek? Apa kau ingin mengirimku dan Wulan ke Departemen Perang? Bagaimana kau tahu? Kelvin bertanya dengan kaget. Sial, aku tahu pasti akan seperti ini. Teriak Tatsuya dengan marah. Kelvin mengerutkan alisnya dan berkata, kenapa kau takut pergi ke sana? Kakekmu bilang itu adalah tempat yang paling aman. Aman kentutmu. Tatsuya mengumpat keras. Kematian bisa datang kapan saja di Departemen Perang. Mereka yang berada di sana adalah orang-orang aneh. Aku telah menjadi korbanmu. Asal kau tahu. Sampai di sini, dia berkata dengan wajah kebingungan, lupakan saja. Kau juga bukan penjaga malam, jadi aku tidak bisa menjelaskan apapun padamu. Yang jelas, aku mengalami kesulitan seperti ini adalah karena ulahmu. Saat berbicara tentang Departemen Perang, sorot mata Tatsuya tampak sangat ketakutan. Melihat wajah penuh ketakutan Tatsuya, ada sedikit keraguan-raguan di hati Kelvin. Dia teringat dengan perkataan yang pernah diucapkan oleh Permadi dan Anwar padanya sebelumnya. Di dunia ini, semua hanya terlihat aman dan tenang pada bagian luarnya. Di sudut yang tidak diketahui oleh siapapun, di sana selalu ada orang-orang yang sedang berjuang dalam diam. Jangan hanya melihat dari kulit luarnya saja. Jangan terlalu peduli pada hal-hal yang tampak. Menjadi profesional adalah sebuah keharusan. Kelvin selalu berpikir bahwa kehebatan seorang profesional terletak pada pemahaman mereka tentang sifat dasar manusia. Organisasi Zero berpendapat bahwa dunia ini seharusnya dijalankan dengan hukum rimba. Para kultivator harus berada di atas orang lain. Mereka pantas menikmati sumber daya di dunia ini, karena orang biasa hanyalah semut. Jika harus dibunuh, tinggal bunuh. Jika mereka harus mati, maka biarkan saja mereka mati. Sekarang ini, di Pulau Zebra, walau tidak begitu mencolok, tapi sudah punya kecenderungan seperti ini. Banyak orang biasa di tempat ini ingin menjadi kultivator. Mereka telah mendekorasi pulau ini dengan sangat indah, tapi orang yang benar-benar menikmati keindahannya adalah para kultivator yang tinggal di pulau ini saja. Kelvin mengakui bahwa beberapa orang di penjaga malam memang hebat. Namun, sebagian besar yang ditemuinya hanya biasa-biasa saja.
Sekarang tampaknya, dia merasa bahwa kebesaran yang dimaksud oleh masternya Permadi, mungkin merujuk pada orang-orang di Departemen Perang. Mereka semua sedang berjuang di wilayah barat dan utara. Terkait apa yang terjadi di kedua tempat itu, karena Kelvin bukan penjaga malam, maka tidak ada seorang pun yang mau memberitahunya. Pada saat itu, dia melihat ketakutan Tatsuya, yang akan dikirim ke Departemen Perang. Di waktu yang sama, hal itu membuatnya semakin penasaran dengan Departemen Perang milik penjaga malam. Setelah berkendara cukup lama, mobil mereka akhirnya berhenti di depan gerbang keluarga Hendra. Kelvin masuk ke dalam gerbang utama. Di dalam rumah Hendra, pesta perayaan sudah siap. Mereka semua sedang merayakan kembalinya status keluarga Hendra pada jajaran keluarga terkemuka lainnya. Begitu Kelvin dan Sekar masuk, Sakir langsung mengantar mereka berdua ke halaman belakang. Di halaman belakang, Adrian dan Agung sedang duduk berhadap-hadapan. Setelah melihat Kelvin datang, Adrian pun bertanya, apa Bradley khawatir dengan balas dendam yang akan dilakukan oleh Gamma? Kelvin mengangguk dan berkata, iya. Sejak Gamma melamar putri mereka, dia sudah mengancam senior Bradley. Jika keluarga Lily tidak mau menikahkan Wulan dengan putra mereka, maka keluarga mereka akan dihapuskan. Adrian terdiam cukup lama, sebelum akhirnya berkata, 30 tahun yang lalu, setelah pertempuran di Gua Perubahan, saat itu aku pergi ke Departemen Perang dan tidak pernah berurusan dengan 3 departemen lainnya. William juga hampir tidak pernah pulang. Adrian berkata, setelah pergi ke kota Malaka, barulah aku tahu bahwa diam-diam penjaga malam sudah berubah seperti ini. Satya, kau benar-benar telah mengecewakanku. Tenanglah sedikit, kata Agung. Membunuh Gamma sangat mudah, tapi jika kau melakukannya tanpa bukti, maka ini dapat menyebabkan ketidakstabilan di antara para keluarga kultivator. Bahkan dunia biasa mungkin juga akan mengalami kekacauan. Hari ini, aku sempat bicara sebentar dengan Z. Kata Adrian. Aku bertanya padanya. Apa dia pernah diancam oleh Gamma? Jika iya, maka aku bersedia untuk membelanya, tapi dia tidak mau mengakuinya. Apa maksudnya? Tanya Kelvin. Jika ada masalah pada keluarga Daryana. Dengan kemampuan intelijen dan analisis keluarga Suki, seharusnya mereka mengetahui sesuatu. Namun, selama bertahun-tahun, kami tidak pernah mendengar apapun dari mereka. Kata Adrian. Zetsuki atau keluarga Suki, seharusnya sudah berada di bawah kendali Gamma. Mendengar ucapan Adrian, Kelvin merasa bahwa ini tidak jauh berbeda dari dugaannya sebelumnya. Adrian berpikir cukup lama, sebelum akhirnya dia berkata, sudah saatnya penjaga malam mengadakan perubahan. Jika dikembalikan ke tangan Parlan, seharusnya semua bisa berubah. Kalian tidak berani bertindak terhadapnya karena keluarga Daryana telah punya pengaruh yang sangat kuat pada keluarga kultivator lainnya. Kalian takut bahwa tindakan itu akan memicu reaksi berantai, kata Agung. Berdasarkan situasi yang kutemukan di Pulau Zebra, orang-orang dari keluarga terkemuka ini. Jujur saja, sebagian besar dari mereka hanya memikirkan tentang keuntungan. Kelvin dan Adrian sama-sama mengangguk. Para keluarga itu bekerja sama dengan keluarga Daryana, hingga mereka berhasil menguasai pil obat, kata Agung. Pil obat adalah pondasi utama para kultivator di era seperti ini. Keluarga Daryana telah memonopolinya dan membuat keluarga lain sangat bergantung padanya. Jika para keluarga itu menentang keluarga Daryana, maka keluarga Daryana tidak akan menjual pilnya kepada mereka dan membuat generasi mudanya tak berdaya. Pada akhirnya, keluarga-keluarga ini tidak punya pilihan, selain mengalah dan berkompromi dengan keluarga Daryana. Sebenarnya, situasi ini mudah dipecahkan, kata Agung. Selama orang-orang itu memiliki saluran lain untuk membeli pil dengan harga yang lebih murah, kurasa para keluarga itu akan berpaling dari keluarga Daryana. Meski tanpa bukti sekalipun, jika ingin bertindak terhadap mereka, maka keluarga lainnya mungkin tidak akan ikut campur dan membela mereka, kata Agung. Adrian berpikir cukup lama, sebelum akhirnya dia berkata, kalau begitu, semua ini tergantung pada kalian berdua, tapi sebelumnya, kita perlu melakukan 2 hal. 1. Mari kita cari bukti kerjasama di antara keluarga Daryana dan organisasi Zero. 2. Kalian harus segera membuat pil secara masif dan mengurangi pengaruh keluarga Daryana. Keberadaan anjing seperti Gamma, cepat atau lambat, akan menjadi ancaman besar, kata Adrian. Saat pengaruh mereka sudah turun, bahkan tanpa bukti sekalipun, aku bisa menghabisinya. Saat berbicara sampai di sini, matanya berkilau dingin dan berkata, selama 30 tahun belakangan, penjaga malam selalu mengalami penurunan. Sudah saatnya untuk menatanya kembali. Ketika Kelvin bicara seperti ini pada Bradley, saat itu Bradley merasa bahwa Kelvin tidak akan sanggup menyelesaikannya. Namun, ketika Adrian yang mengucapkannya, baik Kelvin maupun Agung, sama sekali tidak meragukannya. Bagaimanapun, Adrian adalah dewa pedang nomor 1 di dunia dan pemimpin Departemen Perang. Kelvin menatap Adrian dan bertanya, oh ya, Adrian, ada apa dengan Departemen Perangmu? Bradley berencana untuk mengirimkan Tatsuya dan Wulan ke sana, tapi begitu mendengarnya, Tatsuya menjadi sangat ketakutan. Adrian melirik Kelvin dan berkata, jika kau bergabung dengan penjaga malam, aku akan memberitahumu. Jika kau ingin menjadi bagian dari Departemen Perang, aku akan menjadikanmu sebagai pemimpin sebuah tim kecil. Di masa depan, mungkin aku bisa menyerahkan Departemen Perang ke tanganmu. Kelvin berpikir sejenak, lantas berkata, kakek juga memintaku untuk bergabung dengan penjaga malam. Aku bisa bergabung dengan kalian, tapi aku perlu menyelamatkan kakek dulu. Adrian mengangkat bahunya dan berkata, kalau begitu, aku belum bisa memberitahumu. Ini adalah rahasia kami. Hanya penjaga malam yang mengetahuinya. Kelvin terdiam.
Kemudian, dia mengangguk dan berkata, baiklah. 3 hari lagi, beberapa orang dari Departemen Perang akan datang dan pergi bersamamu ke Pulau Serigala, ujar Adrian. Kau bisa merasakan aura mereka. Gunakan waktu 3 hari ini baik-baik. Kau harus membuat beberapa pil, terutama pil di bawah tingkat 3. Jika memungkinkan, kau juga bisa membuat beberapa pil tingkat 4. Itu akan jauh lebih baik. Bersambung.